Sekarang aku yakin ini pasti udah selutut karena udah terasa banget. Ini udah dipegang. Yang benar adalah 102. Yang paling panjang adalah ini dan rambut yang terpanjang adalah 102. Aku yakin ini pasti kelihatan kalau rambut aku udah selutut. Terus ini karena aku udah punya rambut selutut, di next videonya aku bakalan potong rambut aku dengan orang yang masih sama, yaitu pembantu. Do you wanna know? Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat saja dan juga berbahagia ya tentunya. Oke, jadi hari ini aku bakalan ukur rambut lagi karena yang terakhir kemarin itu kayak berapa ya, 120 atau berapa yang aku ukur sendiri karena kembaranku lagi nggak di sini, dan sekarang pas kembaranku lagi di sini jadi aku mau ukur rambut aku karena ini aku, kalau sekarang aku udah yakin sih rambut aku pasti panjangnya udah selutut. Iya nggak? Iya. Pasti udah kelihatan kan? Biasanya juga pasti udah kelihatan kalau rambut aku tuh panjangnya selutut. Kalau kemarin itu masih pas sama kembaranku itu masih kurang 5 cm. Pas aku ukur kemarin itu kayak kurang sedikit banget, dan kali ini aku yakin pasti udah selutut. Pasti ya itu. Seperti biasa di sini aku udah nyiapin ini apa? Maybelline dan juga ada sisir. Jadi sekarang langsung aja kita ukur rambut Rapunzel ini yang panjangnya pasti udah selutut. Pasti ini pasti. Ini aku percaya. Kira-kira selututnya tuh berapa senti? Tapi oh ya, ini mending aku tunjukin dulu ya kalau rambutnya itu udah selutut. Tapi nanti aku juga udah rekam beberapa video kemarin yang tunjukin kalau rambut aku itu udah selutut, dan sekarang aku yakin ini pasti udah selutut karena udah terasa banget. Iya, ini udah selutut lebih dikit kayaknya. Kayak ke atas. Kayak di atas apa ya ini? Apa? Betis. Kayak udah di atas betis, di bawahnya lutut dikit maksudnya itu ya kan. Dan ini nanti mungkin kembaranku agak susah mau ukurnya karena dia tuh habis jatuh dan lututnya terluka. Ya penting bukan hatinya yang terluka. Sekarang gini aja biar nggak susah ukurnya. Sebenarnya tetap susah sih. Oh iya juga sih. Dari nolnya kelihatan nggak? Iya, ini dari nol. Ini nolnya. Nol. Ini udah dipegang. Nol. Apa aku agak gini ya? Iya. Sampai ke rambut yang paling bawah. Bentar, ini kayaknya terlalu. Udah 124 cm, bahkan lebih. Yang benar adalah 126. Ini yang paling panjang, tapi ini dikit ya yang panjang. Ya, dikit. Yang panjangnya adalah yang terpanjang adalah ini, dan berisik itu teman kami tuh tolong dibilangin. Dan berisik. Yang paling panjang adalah ini, dan rambut yang terpanjang adalah 126 cm. Ternyata juga cepet. Iya, cepet lah ya. Karena emang udah beberapa bulan juga, dan sekarang rambut aku udah bener-bener selutut. Panjangnya adalah 126 cm. Kayaknya kalau aku misalnya aku pengen selutut kayak dia butuh waktu berapa ya? 3 tahun. Iya, kalau enggak dia lebih. Kalau dari depan, kalau dari depan sih udah pasti kelihatan ya kalau ini tuh selutut. Nggak tahu. Ini pasti nyampe. Aku berharapnya nyampe. Ini lutut ya, bukan ya. Apa ya? Ini otaknya di sini, jadi kasihan kalau nanti keras. Nah ini tadi aku sengaja pakai celana pendek biar kelihatan lututnya tuh di sebelah mana. Karena yang kemarin itu enggak. Coba punya. Karena yang itu nggak kelihatan, tapi kalau ini aku yakin ini pasti kelihatan kalau rambut aku udah selutut. Aku mau kasih kalian kesan aku selama punya rambut selutut ini. Bentar, ada motor lewat. Kesan pertama sebenarnya ini rambut aku karena nggak yang terlalu tebel banget, jadi sebenarnya rambut aku itu nggak berat. Nggak berat. Cuma kalau misalkan di
ikat dalam waktu yang lama itu di kepala jadi kayak bener-bener pening banget, soalnya kayak ketarik banget sama panjangnya rambut. Terus yang kedua, kalau misalkan mau nyisir itu rontoknya parah ya. Yang enggak, yang bener-bener parah banget sih enggak. Cuma kalau dibandingkan rambut aku waktu dulu, yang sekarang itu jauh lebih banyak rontoknya karena mungkin udah terlalu panjang dan udah capek ya, rambutnya. Sering kena angin juga, jadi udah terlalu udara. Itu jadi sebenarnya nggak rusak rambutnya itu, cuma mungkin karena udah terlalu panjang jadi lebih sering rontok aja. Terus mungkin mengganggu buat aku atau mengganggu juga buat orang lain. Kalau buat aku mengganggunya itu misalkan kalau mau duduk itu pasti yang pertama kali kedudukan itu adalah rambut. Terus kalau misalkan duduk jongkok itu pasti keinjek, itu udah pasti banget. Terus kalau misalkan mau mandi itu agak ribet ya, harus gelung-gelung rambut yang bener-bener panjang banget. Terus kalau pas keramas itu juga ribet banget. Biasanya aku tuh kalau keramas aku bawa ke depan gitu rambutnya, tapi rambutnya itu sampai nyentuh lantai. Jadi biasanya aku naik ke satu lantai lagi biar rambutnya itu enggak kena ke lantai. Terus lebih boros shampoo juga itu yang pasti. Terus keringinnya lama, jadi aku selama punya rambut selutut ini tuh nggak pernah keringin rambut secara alami. Setiap keramas pasti aku pakein hair dryer. Pasti aku pakein hair dryer, dan itu yang pasti nggak sehat banget ya sebenarnya buat rambut. Tapi kayak nggak ada cara lain aja selain itu, daripada harus nunggu lama banget nanti malah angin masuk kan gas banget. Nggak tahu cara keluarnya. Tahu sebenarnya. Itu. Nah, dan berapa senti? Oh, tapi ini juga mengganggu juga buat orang lain. Orang lain waktu mau kayak mau tidur, mau duduk di sebelahnya, apalagi kalau misalnya gendong-gendong bayi gitu. Iya. Mau kan rada susah gini-giniinnya. Iya. Gimana ya? Rada susah. Rapiinnya juga agak susah sih. Terus ini kalau mau misalkan mau boncengin orang di motor itu juga pasti kedudukan. Kalau nggak gitu nyantol di tas, nyangkut di tas atau di resleting itu udah pasti. Terus kalau misalkan ini kalau mau dance itu agak mengganggu ya. Terus aku juga agak bingung itu mau diapain rambutnya ini. Ribet sendiri iya, orangnya keserimpet. Ribet sih Apa ya sebenarnya. bahasa Indonesianya? Iya, keserimpet aja. Pasti juga orang-orang udah paham kok. Sebenarnya punya rambut panjang itu emang jarang ya orang-orang. Tapi ternyata punya rambut panjang yang selutut itu benar-benar sesusah itu. Sama ini selalu jadi pusat perhatian orangnya. Iya sih. Selalu kayak kok rambutnya bisa panjang banget kayak gitu. Terus kalau itu sering sih. gimana ya? Biasanya orang ngomongnya apa ya? Gimana caranya panjangin rambut? Kok punya rambut sepanjang itu? Kayak gitu sih. Tapi di sisi lain sebenarnya aku suka punya rambut, tapi mungkin nggak sepanjang ini lagi ya. Nggak punya rambut botak. Kayak si Fanya dong. Itu sebenarnya suka punya rambut panjang, cuma mungkin nggak sepanjang ini ya. Kalau ini tuh terlalu bikin aku nggak nyaman. Tapi setidaknya aku udah mewujudkan keinginan buat punya rambut selutut, dan aku juga udah punya dokumentasi sih rambut selutut. Udah ngerasain gimana rasanya punya rambut selutut. Bener. Terus ini karena aku udah punya rambut selutut, di next videonya aku bakalan potong rambut aku dengan orang yang masih sama, yaitu potongnya bakal segimana nggak tahu, tapi yang pasti aku bakalan potong rambut aku. Sekuping kan? Iya, kayak Dora. Ini adiknya Dora kayaknya mas ini. Dora Yaki. Nah, dan itu dia video aku hari ini. Ternyata rambut aku itu benar-benar udah sepanjang itu ya, 126 cm, dan panjang juga udah selutut lebih dikit. Dan seperti yang aku bilang, di next videonya aku bakalan potong rambut ini. Potongnya seberapa? Yang pasti tetap panjang sih ya. Nggak mungkin sependek ini. Nggak mungkin kan? Dan nggak pernah punya rambut sependek ini. Nggak pernah. Pokoknya kalian nantiin aja video potongan rambut aku. Agak susah ya. Itu pokoknya rambut aku hari ini adalah 126 cm. Coba kalian apa ya? Ukur aja sendiri pakai ini Maybelline, dan kalau kalian pengen tahu gimana rasanya, cobain sendiri. Iya. Dan sekian dulu video yang aku buat hari ini sama kembaran aku. Jangan lupa untuk share video ini ke semua sosial media yang kamu punya.
Like videonya kalau kamu suka dengan konten yang aku upload hari ini, dan komen sebanyak-banyaknya konten apa lagi yang harus aku buat di channel YouTube ini. Terakhir, don't forget to smile and always love yourself. Bye bye.